Baik, Masya Allah, Tabarakallah, masih di Damai Indonesiaku. Nah, kita akan kasih satu penanya saja, untuk itu dijawab Ustadz Riza dan juga Ustadz Ahmad Khan. Silakan, Ananda Nia, betul ya? Silakan, boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia dari Hijabers Community Bogor, Ustadz. Izin bertanya, sampai di mana batasan seorang guru kepada muridnya, baik cara mendidik atau cara menyayangi muridnya, kemudian sebaliknya, karena belakangan ini ada marak di berita soal ustadz yang menikahi santrinya tanpa sepengetahuan orang tuanya dan terjadi juga pelecehan seksual. Mohon maaf saya tanpa ingin menyinggung pihak manapun, karena oknum-oknum tersebut ustadz-ustadz dicap buruk. Kebetulan saya juga mantan santriwati. Tidak semua ustadz seperti itu ya. Betul, ya. Bagaimana pandangan Ustadz Riza dan Ustadz Ahmad perihal isu tersebut? Terima kasih. Baik, Masya Allah, ini menarik sih pertanyaannya yang fenomena ini marak terjadi. Ustadz Riza terlebih dahulu. Fadhal Ustadz. Saya turun ya. Fadhal Ustadz. Segala sesuatu perlu batasan, betul? Kalau tidak ada batasan berarti tidak ada aturan di dalamnya. Maka murid dan guru itu ada yang beda jenis kelamin, ada yang tidak semahram, ada yang memang mahram. Bagi saya sebagai seorang guru laki-laki, prinsip yang pertama adalah wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Maka seorang guru laki-laki harus bisa menata dan menjaga pandangannya kepada seorang murid perempuan. Ibu, saya ini sebenarnya pakai silinder min 3. Kenapa kacamata saya tidak saya pakai? Karena kalau saya pakai berbahaya memandang wajah-wajah istri orang. Kalau saya buka kacamatanya, saya rabun melihat wajah Anda. Kenapa? Karena di hatiku hanya ada dia satu untuk selamanya. Cie. Masya Allah. Kenapa ada cinta antara guru dan murid? Karena tidak ada batasan. Cobalah di awal sudah diatur. Antara guru dan murid memiliki batasan. Pertama apa? Seorang guru ketika memandang murid yang sudah beranjak dewasa dan lawan jenis, harusnya pandangannya pandangan yang cukup. Jangan sampai. Sebaliknya, murid pun memandang guru dengan pandangan yang terbatas. Ibu kalau saya mengajar kira-kira lebih concern kepada materi saya atau lesung pipi saya? Artinya apa? Pandangan mesti dijaga. Gurunya ganteng, manis, ada lesung pipinya, tetap suami orang. Nah, batasan-batasan inilah yang menurut surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang membuat kita terjaga. Sebab demi Allah segala sesuatu berawal dari pandangan. Iya kan? Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Berikutnya bisa dilengkapi lagi oleh Ustadz Ahmad Khan, silakan Ustadz. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang murid dengan seorang guru, maka ada batasan-batasan yang harus dijaga. Tadi Ustadz Riza sudah sampaikan yang pertama adalah pandangan mata. Karena pandangan mata ini sangat berbahaya. Kata Nabi Muhammad, "Mataroka ba'di fitnatan adharra ala rijal minan nisa." Tidak ada sesuatu fitnah yang aku tinggalkan setelah aku tidak ada melebihi daripada berbahayanya seorang perempuan terhadap laki-laki. Makanya di dalam satu perkataan Imam Syafi'i mengatakan, "An-nisa haba ilu syayatin khuliqna lana." Perempuan itu diibaratkan tali-talinya setan yang diciptakan untuk laki-laki. Tetapi perempuan yang seperti apa? Bukan perempuan yang solehah. Karena perempuan solehah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Tetapi yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah perempuan-perempuan yang tidak bisa menjaga dirinya.
Tidak bisa menjaga hawa nafsunya sehingga memancing laki-laki untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita garis bawahi, kewajiban ini bukan hanya datang dari seorang guru, seorang ustadz yang laki-laki terhadap muridnya yang perempuan saja. Begitu juga sebaliknya, seorang murid yang perempuan dia harus jauh lebih menjaga dirinya daripada hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah dan memancing daripada gurunya. Karena hati-hati, seorang laki-laki itu berapa banyak dikatakan oleh ulama, ya seorang yang dia memiliki ilmu ketika diuji dengan harta dia bisa lewat. Diuji dengan jabatan dia bisa lewat. Diuji dengan popularitas, ketenaran dia bisa lewat. Tapi ketika diuji oleh wanita, berapa banyak orang-orang besar yang jatuh dan hancur karena godaan perempuan. Perempuan. Makanya mesti diperhatikan. Ini yang kedua. Kenapa? Karena awalnya dari pandangan. Fanadrotun, fabtisamatun, fasalamun, fakalamun, famauidun, falikoun. Wa ba'dahu la ya'lamu ilallah. Awalnya tadi kata Ustadz Riza pandangan mata. Setelah saling memandang nanti akan saling melempar senyuman. Ya, ketika muridnya senyum, gurunya senyum. Kadang-kadang gurunya senyumnya biasa aja. Ya, tapi muridnya baper. Ya Ustadz Rijal lihat tuh senyumnya kan manis luar biasa tuh ya. Padahal memang beliau ini murah senyum. Tapi karena ada murid yang ngelihat senyumnya baper. Akhirnya wah Ustadz Rijal kayaknya senyumnya beda ke saya. Ya. Padahal enggak. Padahal memang beliau ini orangnya murah senyum. Ya. Maka hati-hati jaga senyumnya kita. Setelah pandang saling senyum baru kemudian saling mengucap salam. Setelah mengucap salam bisa timbul ucapan. Setelah ucapan adanya perjanjian. Setelah perjanjian adanya perjumpaan. Setelah itu tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan kalau murid laki-laki cium tangan guru laki-laki, murid perempuan cium tangan guru perempuan. Jangan murid perempuan cium tangan guru laki-laki atau sebaliknya. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya besi panas ditusukkan ke kepalaku lebih aku sukai daripada aku berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Maka adab-adab ini kita jaga dan usahakan kalau seorang murid perempuan bertanya kepada gurunya, ada orang lain yang menyaksikan, jangan berdua-duaan. Ya, kalau memang ada sesuatu yang disampaikan, maka ajak istrinya Ustadz untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh murid yang mau curhat kepada gurunya. Karena berapa banyak yang terjadi fitnah di dalamnya. Dan kita orang mukmin harus mewaspadai dan juga berhati-hati dengan hal ini. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, iyakum wa mawadi'atuham, waspadalah kalian terhadap sesuatu perkara yang kalau kalian kerjakan malah bikin orang lain yang melihat jadi buruk sangka dan negatif thinking kepada kita. Baik. Maka seorang guru dan murid mesti paham ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Tapi kalau ada seorang murid menikah dengan gurunya, ya maka itu sesuatu yang tidak menjadi masalah selama tidak melanggar sesuatu batasan syariat. Ya misalnya gurunya minta sama orang tuanya, lalu orang tuanya mengizinkan, lalu kemudian setelah itu akad nikah, bukan yang seperti terjadi di zaman sekarang seperti anak-anak muda yang pada pacaran. Baik. Karena kalau pacaran tidak dibenarkan haram dan orang yang pacaran akan sulit datang jodoh yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena jodoh bagian rejeki dan rejeki bisa terhalang dengan sebab maksiat. Jadi kalian kalau pengen dapat jodoh maka tinggalin pacaran, nanti datang jodoh yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ta'aruf ya Ustadz ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Ahmad Khan. Siang hari ini kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh ataupun hikmah dan juga pelajaran bagaimana seorang murid dan juga bagaimana seorang guru terhadap murid. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim iftah alal hadirin futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Makkah Madinah sinin ba'da sinin awam ba'da awam fi khairin wa afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.